Baik, mohon izin kita mulai kuliah umum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Saulin P. Siagien yang dalam hal ini sebagai narasumber kuliah umum yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia Komnas HAM Republik Indonesia, dan beliau merupakan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Republik Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak Sekretaris Prodi Bapak Agung Prabowo SHM Hum PhD yang dalam hal ini mewakili pimpinan Fakultas Hukum UII yang tidak dapat hadir secara lengkap pada pagi hari ini. Dan tak lupa Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kemudian Bapak Ibu dari Komnas HAM Republik Indonesia maupun teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada ruangan auditorium mini Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Karena terbatasnya waktu, kita akan memulai acara pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya Budian Kuspratiwi untuk membersamai Bapak Saulin P. Siagien, mohon maaf Bapak, yang pada hari ini diamanai oleh Prodi sebagai moderator dan nantinya akan memfasilitasi teman-teman semua untuk berdiskusi dengan Bapak Saulin terkait dengan upaya Komnas HAM dan upaya pemajuan HAM di Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan Budian untuk menyampaikan CV dari beliau. Bapak Saulin P. Siagien ini merupakan Komisioner Pengkajian Penelitian dan Pengajar di Universitas Dharma Agung Medan. Beliau menamatkan studi S1 di FISIP Universitas Sumatera Utara dalam program studi Ilmu Administrasi Negara dan kemudian S2 di International Institute of Social Studies ISS. Nah, pada kesempatan kali ini beliau tidak hanya akan sharing terkait dengan Komnas HAM, kedudukan Komnas HAM dan upaya pemajuan HAM di Indonesia, tetapi mungkin berbagai hal yang nanti dapat didiskusikan oleh teman-teman mahasiswa dengan Bapak Saulin P. Siagien ini dapat disampaikan pada kegiatan hari ini. Dan izinkan Budian untuk menyampaikan rundown acara pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kuliah umum dari Bapak Saulin P. Siagien yang kemudian akan disusul dengan sesi diskusi atau tanya jawab dan telah disiapkan oleh Komnas HAM Cindramata atau souvenir bagi 6 penanya pada sesi tanya jawab tersebut. Mungkin untuk menghemat waktu karena waktu kita sangat terbatas, cut off sampai dengan jam 10.30, maka mohon Bapak Saulin P. Siagien untuk dapat menyampaikan materi terkait dengan Komnas HAM dan upaya pemajuan HAM di Indonesia. Waktu dan tempat kami haturkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Prodi, Pak Agung ya tadi. Ya, ini pertama kali kita berjumpa dan menyebut nama Bapak, jadi belum ingat. Lalu moderator kita Ibu Pratiwi, ya Ibu. Terima kasih banyak buat undangannya dan buat kerjasama ini. Saya kira kalau nggak salah UII dengan Komnas HAM punya MOU dan baiklah kiranya MOU itu dijalankan dalam bentuk berbagai kegiatan-kegiatan termasuk seperti kuliah umum kali ini.
Saya komisioner Komnas HAM dan kebetulan kami sedang ada sidang penting di Kota Yogyakarta dan kita maksimalkan kehadiran kita dengan berbagai kegiatan di Kota Yogyakarta ini. Salah satu alumni UII adalah pimpinan Komnas HAM, namanya Bapak Abdul Haris Semendawai. Jadi minta maaf beliau belum bisa hadir, tapi kampus ini pantas berbangga dengan beliau, dia wakil ketua eksternal Komnas HAM saat ini. Semoga ada pengganti beliau nanti dari kader-kader yang ada di hadapan kita. Ya, tanpa berpanjang lebar, saya dengar ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum dan tentu saya kira dasar-dasar hukumnya sudah mulai terbentuk karena sudah kuliah sekitar 2-3 tahun. Jadi kita interaktif aja ya Bapak Ibu ya, supaya berguna juga. Nanti kalau saya speech di sini nanti ngantuk-ngantuk. Pertemuan kita sangat singkat, mungkin 1,5 jam. Nah, sudah ambil mata kuliah hak asasi atau terkait dengan hak asasi manusia? Sudah, sekali ya. Dan sekarang sudah masuk skripsi? Belum? Hampir? Oh mau, oke, mau mengambil, oke. Saya mungkin tidak akan terlalu sangat detail ya, tapi nanti sekilas saya akan bicara hak asasi manusia, pengantar, lalu saya bicara soal Komnas HAM, dan sebelum dua hal ini saya mulai dengan pertanyaan singkat ya. Teman-teman tahunya Komnas HAM, saya berdiri ya. Komnas HAM itu identik dengan apa? Atau Komnas HAM itu apa? Ada yang spontan menjawab 1 menit? Silakan. Hadiahnya apa? Kalau ada yang jawab. Oke. Ya. Ayo. Iya, ada hadiahnya, nanti ada. Tuh. Udah ditunjukin sama staf saya tuh. Ada buku. Komnas HAM itu identik dengan apa? Apa yang kepikiran atau enggak kepikiran sama sekali? Ayo, ada, ayo, kamu. Apa Komnas HAM yang kepikiran ketika dengar di TV atau di koran apa Komnas HAM? Lalu yang kepikiran apa? Oh iya, matur suwun. Sebelumnya izin menjawab. Nama saya Hamami Firza Falevi Saleh dari angkatan 2020. Yang biasa tersirat di pikiran itu Pak, terkait kita melihat apa itu Komnas HAM, itu mungkin suatu organisasi atau kelompok yang melindungi hak-hak HAM bagi masyarakat Indonesia, seperti itu. Mungkin yang tersirat di kepala orang-orang seperti itu. Ada peristiwa yang kepikiran terkait pekerjaan Komnas HAM? Mungkin yang kemarin baru ke blow up itu Pak ya, yang di Papua itu tentang TNI yang melawan rakyat sipil itu mungkin bisa salah satu kemarin yang sempat saya lihat beritanya, cuman belum membaca secara lengkap. Seperti itu. Jadi dengar Komnas HAM ingat Papua, ya. Kira-kira gitu ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Bagus. Terima kasih kembali Bapak. Ada yang lain? Ingat Komnas HAM ingat apa? Atau ingat hak asasi, lembaga hak asasi ingat apa? Ayo, perempuan lebih bagus kalau ada. Ada? Tunjuk tangan. Ayo. Ya kelihatan memang kayaknya telat bangun ini. Tadi malam ada nonton bola kayaknya. Oke. Komnas HAM itu melakukan 2 hal ya. Satu namanya penegakan HAM, satu lagi pemajuan HAM. Saya adalah di wilayah pemajuan HAM. Secara umum kalau kita tanya publik, mungkin yang di luar ruangan ini, orang taunya Komnas HAM itu penegakan HAM atau mengurusi pelanggaran hak asasi manusia. Ya, misalnya ada orang melakukan pelanggaran HAM, lalu kita lakukan pemantauan dan kemudian penyelidikan dan kemudian menyampaikannya kepada publik dan menyampaikannya kepada penegak hukum. Tapi ada satu bagian pekerjaan Komnas HAM yang jarang terekspos publik, tapi menurut saya, menurut undang-undang juga, bukan menurut saya saja, adalah bagian terpenting atau core bisnisnya Komnas HAM, melakukan pemajuan HAM. Apa itu? Memberikan masukan terhadap perubahan undang-undang, mendorong perubahan undang-undang, mengusulkan perubahan undang-undang, atau mengusulkan
perundang-undangan yang baru, tentu kepada legislatif atau eksekutif, membuat kajian-kajian tentang hak asasi manusia, pendidikan dan penyuluhan, kemudian membuat rekomendasi terkait misalnya ratifikasi konvensi internasional, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk universitas seperti ini. Jadi pekerjaan Komnas itu teramat luas dan salah satunya tentunya adalah mengurusi apa yang kita sebut dengan pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi itu ada yang pelanggaran HAM saja, satu lagi ada namanya pelanggaran HAM yang berat. Udah dengar ya, pelanggaran HAM yang berat itu undang-undangnya undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 26 ya. Ya, saya akan mulai dari beberapa hal yang akan membuat teman-teman saya kira tertarik ya. Saya masih meraba-raba apa yang membuat kalian ini tertarik. Pernah dengar hutan adat? Nah, saat ini atau dalam satu dekade terakhir, 10 tahun ini, hutan adat menjadi salah satu terobosan hukum untuk melindungi masyarakat yang kemungkinan besar dia tidak memiliki alat bukti sertifikat terhadap penguasaannya terhadap suatu wilayah, baik tanah dan hutan. Nah, itu terobosan penting 10 tahun ini yang saya kira secara hukum adik-adik bisa teliti. Apa implikasinya sekarang? Saat ini ada lebih dari, saya kira lebih dari 100, jangan-jangan lebih 100. Berapa hutan adat saat ini, Pak Arief? Lebih dari 100 mungkin. Di Jawa juga ada, tapi paling banyak di luar Jawa, ya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Papua juga sudah ada. Nanti kalian Google ya. Apa itu hutan adat? Hutan adat adalah salah satu yang direkomendasikan Komnas HAM sebagai terobosan melindungi salah satu kelompok yang paling tertinggal di Indonesia hidupnya. Ya. Tahun 2013, 14, 15 ada suatu inisiasi proses untuk membuat masyarakat adat sebagai kelompok yang perlu dilegalisasi di Indonesia. Jadi saat ini sudah banyak sekali kelompok adat yang sepertinya belum banyak yang nulis skripsi soal itu. Teman-teman bisa cek ya. Langsung catat kan berarti menarik buat dia itu. Itu bisa jadi topik skripsi, legalisasi masyarakat adat di Indonesia. Atau ambil satu kasusnya, contohnya. Komnas HAM punya daftar yang lengkap. Namanya Inquiry Nasional tentang masyarakat adat dan wilayahnya. Itu tebalnya sekitar 1.500 halaman. Di situ banyak kasus yang juga bisa dibaca, konstruksi hukum dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa baca. Ya. Itu salah satu kasus yang saya kira penting dibantu oleh mahasiswa hukum seperti kalian. Bagaimana hukum bisa kemudian secara progresif ya bisa melindungi mereka itu. Nah, hak asasi itu beyond hukum. Hak asasi beyond hukum. Nanti kita cerita. Apa itu hak asasi? Apakah hak asasi sesuatu yang dilindungi oleh hukum atau tidak, atau harus dilindungi hukum atau tidak, atau bagaimana? Saya mulai dari kembali ke sini. Saya berharap ini saya sampaikan dalam kurang lebih 10 menit ya, Bapak Ibu. Next. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia atau setiap orang ya, sejak dalam kandungan yang wajib dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Ini definisi yang universal. Kita menerima ini karena dalam Undang-Undang 39 kita sebut dasar dari pengakuan kita terhadap hak asasi adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
Namun ada definisi yang kedua yang kita tambahkan implikasi dari Pancasila. Ya, next. Tambahan kita adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Gitu. Berarti ada yang memberi. Ini agak metafisis sedikit. Nah, memang Indonesia memang agak metafisis kan. Itu Pancasila. Pancasila tentu lebih awal lahirnya ya dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Jadi sebelum DUHAM ada, kita sudah memiliki basis pengetahuan dan basis proklamasi terkait hak asasi manusia di Indonesia. Saya kira kita patut berbangga dengan itu. Nah, itu pembedanya, sedikit pembedanya ya, tapi tidak perlu dikontradik antara kedua hal itu. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana? Menurut Bapak Ibu, apakah yang nomor 1 atau nomor 2 atau tidak perlu dipertentangkan atau bagaimana? Kalau orang, apakah orang yang nggak percaya Tuhan punya hak asasi? Oh, itu bukan pertanyaan relevan ya. Tapi maksudnya, apakah harus mengakui sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa sehingga hak asasi itu melekat pada seseorang? Kalau definisi yang tadi enggak, dia siapapun dia, apapun ras dan lain sebagainya, dia automatically warga negara apapun dia, kebangsaan manapun dia, tidak mesti dilindungi oleh undang-undangnya. Sebagai manusia dia sudah memilikinya gitu. Jadi itu inheren dengan dirinya, inheren dengan ketubuhan manusia gitu. Jadi dia ada karena manusia ada. Ontologisnya di situ, ontologisnya di situ. Next, kayaknya kenal Pak ini. Ampun Pak, ini dosen kita ternyata. Jadi agak segan saya ini pidato di sini. Ada dosen yang kita hormati di sini, pengetahuannya luar biasa. Maaf Pak ya, saya pemula ini. Nah, prinsip-prinsip asasi manusia itu dalam konvensi-konvensi internasional terkait hak asasi manusia bisa kita rangkum dalam 1 universal, 2 menyangkut martabat, yang ketiga tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, indivisible, non-diskriminasi, kesetaraan, equality, saling terkait dan bergantung, participatory, inklusif, tanggung jawab negara, dan penegakan hukum. Ini antara lain prinsip-prinsip yang mungkin secara ringkas saya sampaikan. Next. Ingatkan kalau waktu udah habis. Nah, hak asasi ada 2 sebenarnya teori besarnya. 1 universalis, 1 partikularis. Nah, ini menarik. Ini dulu perdebatannya zaman Mahathir jadi PM. Oh, tapi bukan terakhir ini, yang dulu ketika dia masih muda. Dia bilang bahwa hak asasi itu kita memiliki definisi sendiri, konsep sendiri yang kita akui sendiri, yang dia sebut sebagai nilai-nilai timur. Gitu. Tapi penganut universalis mengatakan tidak. Hak asasi itu berlaku dimanapun, di setiap sudut manapun, di setiap titik manapun di seluruh bumi ini. Ini 2 penganut gitu. Nah, tapi satu hal yang tidak bisa kita, atau minimal sebagai indikator pengetahuan buat kita adalah hak asasi itu sesuatu yang contested. Ya. Nilai-nilai itu contested, dipertarungkan. Tidak ada yang muncul begitu saja. Semuanya dipertarungkan, termasuk misalnya kalau kita bicara sejarah hak asasi menurut pandangan universalis kan, itu justru bisa jadi partikularis dari pandangan orang-orang yang berada di pihak yang lain gitu. Misalnya sejarah makna carta ya. Jadi kalau secara umum kalau kita bicara hak asasi kan sejarah makna carta gitu. Loh, itu kan di Inggris. Kenapa kita nggak pakai sejarah Majapahit ya, sejarah
Sriwijaya, sejarah Kutai Kartanegara. Ada nggak proses contested rights ketika sejarah dari kerajaan-kerajaan di Nusantara itu muncul? Oh, itu hal yang sangat menarik kalau diteliti anak hukum itu. Iya benar. Karena satu-satunya buku terkait sejarah hak asasi di situ pasti ada sejarah Magna Carta, lalu sejarah Revolusi Prancis, lalu kemudian diikuti dengan sejarah Eropa. Nah, apa yang terkandung dalam sejarah itu? Dalam sejarah itu disebutkan misalnya bukan langsung hak asasi, Pak. Makanya saya sebut tadi itu contested, dipertaruhkan. Itu sejarah hak-hak para tuan tanah untuk berbicara. Lalu ini eranya feodalis, kan? Ketika dalam sejarah perkembangan masyarakat tuan-tuan tanah itu berkumpul, tidak punya hak, lalu mereka bersuara, kemudian mereka punya hak. Itulah sejarah hak asasi. Jadi bukan hak asasi seperti yang kita pahami sekarang. Gitu. Belum ada hak perempuan di situ pada era itu. Sama saya kira kalau kita konstruksi, nah ini juga agak nakal kita ya. Harus begitu memang supaya ada terobosan. Konstruksi sejarah hak asasi di Indonesia itu belum pernah dilakukan. Ada nggak sejarah hak asasi Nusantara? Kalau kalian berani tulislah. Menarik loh itu. Tapi harus didukung oleh dosennya. Gitu. Sejarah hak asasi Nusantara, ya menarik tuh. Itu bisa menjadi novelty baru di dunia diskursus hak asasi di dunia. Kalau kita bisa merekonstruksi sejarah hak asasi Nusantara. Sama kan? Ya dalam teks-teks lama pasti kita lihat bagaimana orang mempertaruhkan ide. Lalu kemudian dari hak para raja, kemudian hak para tuan tanah, lalu dari hak tuan tanah naik sedikit kemudian menjadi hak Kartini misalnya baru kita rayakan kemarin tanggal 21. Kartini berbicara itu enggak masuk dalam sejarah hak asasi, itu sejarah hak asasi itu. Kalau dibuat timeline sejarah hak asasi di Indonesia ya, Kartini saya kira bagian dari sejarah. Lalu Soekarno. Nah, Soekarno itu salah satu pencetus hak asasi di UN meeting sering gitu ya. Karena orang tidak pernah melihat Pancasila sebagai sumber dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Karena Pancasila lebih dulu lahir sebelum Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Dan pada perdebatan lahirnya Pancasila, kita lihat di situ perdebatan hak asasi sebenarnya. Ya. Nah jadi kita memiliki ilmu yang kemungkinan tidak akan menjadi ilmu kalau tidak diproklamasikan sebagai ilmu, kira-kira begitu. Oke, terlalu panjang. Lanjut, next. Martabat manusia, hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia, prinsipnya ditemukan pada pikiran setiap individu. Jadi martabat itu memang yang membuat keberadaannya menjadi manusia. Gitu. Jadi kalau dia lepas, dia tidak memiliki martabat sebagai manusia. Next, tidak dapat dicabut. Next. Tidak dapat dibagi. Artinya kalau tidak dapat dibagi mungkin saya jelaskan historinya di belakang ini karena ada suatu era di mana hak asasi dibagi, ya. Jadi itu zaman perang dingin antara hak sipil dan politik versus hak ekonomi sosial budaya. Itu dipecah. Dan hak sipil dan politik biasanya dianggap sebagai hak asasi oleh dunia barat, lalu blok barat maksudnya blok timur menganggap tidak hanya itu, hak ekonomi sosial budaya juga hak asasi. Nah, pasca perang dingin muncullah apa yang kita sebut dengan bahwa hak asasi tidak dapat dibagi. Dan sekarang karena perang dingin juga sudah lewat, maka secara universal semua pakar hak asasi memahami bahwa memang hak asasi tidak dapat dibagi. Jadi konkretnya seperti apa? Konkretnya hak berbicara tidak bisa lepas dari hak atas kesehatan gitu ya, hak atas pangan gitu. Hak berorganisasi tidak bisa dipecah dengan hak atas edukasi ya, pendidikan. Itu contohnya. Next. Non diskriminasi,
Next, saya mungkin lebih cepat. Saling terkait dan bergantung. Jadi bergantung satu dengan yang lainnya, artinya tidak bisa diputuskan. Ya. Next. Partisipasi. Jadi ya, ini kaitannya dengan ekspresi. Ya, ekspresi setiap orang yang harus dihormati. Next. Kesetaraan. Next. Inklusi, keikutsertaan. Next. Tanggung jawab negara. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Hak asasi itu merupakan tanggung jawab negara. Itu yang menyebabkan memang perangkat negara menjadi tidak punya hak asasi. Karena apa? Negara diciptakan oleh orang-orang untuk melindungi haknya orang-orang. Gitu. Jadi itu sebabnya perangkat negara ini tidak memiliki hak asasi. Atau negara itu tidak memiliki hak asasi. Itu sering kekeliruan yang kita dengarkan ya, ketika TNI ketembak meninggal, loh kenapa nggak diributkan hak asasinya, tapi kenapa kalau sipil meninggal lalu kita langsung berbicara hak asasi? Karena memang negara diciptakan untuk melindungi masyarakat, lalu negara itu dilengkapi dengan perangkat-perangkat kekerasan untuk menjalankan tugasnya. Itu mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih jauh, karena ini agak problematik. Next. Sumber hukum internasional, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sebagai proklamasinya, dan ada konstitusinya, konstitusi hak asasi internasional itu, atau biasa disebut sebagai konstitusi, adalah konvensi internasional atas hak sipil dan politik, dan konvensi internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ini utamanya, tetapi banyak sekali konvensi-konvensi lain yang sudah ratifikasi. Next. Nah, saya ringkas baca, hak sipil dan politik memang memiliki sedikit perbedaan dengan hak ekonomi, sosial, budaya. Hak sipil dan politik itu biasa disebut negative rights, dan hak ekonomi, sosial, budaya sering disebut sebagai hak positif. Hak negatif artinya negara sebagai pihak yang bertanggung jawab harus menahan diri. Jadi negatif posisinya. Tidak boleh memasuki. Ketika orang berbicara, organisasi, beragama, berekspresi, negara harus berhenti di titik di mana dia berdiri. Tapi dalam konteks hak ekonomi, sosial, budaya, negara harus masuk aktif. Gitu. Misalnya apa? Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas penghidupan yang layak, apalagi hak atas lingkungan yang sehat. Dia harus aktif itu. Meskipun itu kan konsepnya, prakteknya kadang sebaliknya. Kalau berbicara aktif, ya kan, tapi urusan kesehatan pasif. Nah, ini nggak boleh terjadi, ya. Jadi orang berbicara, berorganisasi, berekspresi, itu kadang negara aktif, ya kan? Kadang ditangkap, ditahan, kriminalisasi, dan lain-lain. Tapi ketika yang ekonomi, sosial, dan budaya justru pasif. Itu secara teoretik keliru, ya. Secara konseptual dan legal keliru, ya. Jadi, bedakan tadi hak negatif dan hak positif. Next. Agak kita turun sedikit ke konstitusi kita. Secara khusus memang dalam Undang-Undang 45 ada diatur terkait hak asasi pasal 28A sampai J. Nah, ini antara lain hak-hak yang disebutkan di dalamnya. Next. Dan Undang-Undang 39 tentunya. Saya mungkin jelaskan ada dua jenis hak, ya. Mungkin ringkas saja. Satu, hak yang bisa dikurangi dan hak yang tak bisa dibatasi. Apa aja hak yang bisa dikurangi atau dibatasi?
Ada beberapa memang hak yang bisa dibatasi atau dikurangi dengan alasan tentu alasan yang terukur, ya, yang diatur oleh undang-undang. Next. Terus. Nah, sedikit mungkin kita sentuh terkait seperti apa pelanggaran hak asasi bisa terjadi, ya. Jadi pelanggaran hak asasi itu ada dua, satu by commission, satu by omission, ya. By commission itu artinya secara aktif dilakukan, dan by omission itu adalah ketika membiarkan. Jadi dua-duanya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi, ya Bapak Ibu. Kalau misalnya bagaimana mengkonstruksi stunting sebagai pelanggaran hak asasi, bisa nggak? Bisa. Nah, itu bisa jadi bahan kajian skripsi itu. Stunting sebagai pelanggaran hak asasi. Bisa nggak adik-adik buktikan itu? Menarik kalau itu bisa dibuktikan sebagai pelanggaran hak asasi. Siapa yang bisa diseret sebagai pelaku? Kalau di tingkat kabupaten bisa bupatinya loh. Jadi hati-hati. Bupatinya pelakunya. Karena apa? Dia punya kewenangan untuk mengubah situasi itu dengan segala machinery yang dia miliki. Kalau terjadi kerusuhan di Kanjuruhan kemarin di lapangan bola itu, bagaimana mengkonstruksinya itu? Menarik tuh ditulis dari skripsi itu. Untuk melacak pelaku dengan memakai undang-undang yang ada, ya. By omission dan by commission. Next. Terus siapa yang ngelola ini? Terus agak cepat. Saya kira mungkin langsung ke akhir saja bagian ini karena waktu kita ini redundant, ya. Nah, kalau sedikit terkait pelanggaran HAM yang bagian yang kedua tadi yang berat, dengan kalau memakai Undang-Undang 39 memiliki setidak-tidaknya unsur apa yang kita sebut dengan TSM, ya, terstruktur, masif, dan sistematis. Kemudian next, saat ini juga sedikit terkait apa yang dikerjakan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM yang berat, kita sudah memiliki 13 kasus pelanggaran HAM yang berat yang saat ini ditangani oleh Komnas HAM. Next. Terus saya kira ini bahan yang mungkin nanti bisa dibagi, dan instrumen hak asasi di Indonesia yang dimana Komnas HAM menjadi para pihak bisa Bapak Ibu baca di berbagai konvensi ini dan undang-undang yang ada, ya. Ada konvensi tentang hak anak, sudah ada Kepresnya, konvensi anti apartheid, sudah ada Kepresnya juga, konvensi penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, SIDO, Undang-Undang Nomor 7, konvensi tentang hak politik kaum wanita, Undang-Undang 68, konvensi menentang penyiksaan, Undang-Undang Nomor 5, konvensi penghapusan bentuk diskriminasi rasial, Undang-Undang 29, konvensi tentang hak ekonomi sosial budaya atau ratifikasi konvensi, Undang-Undang 11, ratifikasi hak sipil dan politik, Undang-Undang 12, konvensi tentang penyandang disabilitas, Undang-Undang 19, dan salah satu konvensi perlindungan pekerja migran, Undang-Undang Nomor 6. Itu banyak sekali. Next, Komnas HAM memiliki dasar hukum yang cukup banyak Bapak Ibu, Undang-Undang 39, 26, 40, 7 dan 12. Cukup ya terkait ini? Ya, udah cukup terkait ini. Waktunya udah habis? 10 menit lagi. Sampai di sini saya ingin presentasi yang kedua. Tapi itu juga sangat ringkas, ya. Saya ingin menyampaikan apa yang dikerjakan oleh Komnas HAM.
kita berkantor di Latuar Hari, kita punya 6 kantor perwakilan di Indonesia. Tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi kita dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Next. Terus seperti yang saya sebutkan tadi, dalam konteks pemajuan pasal 89 mengamanatkan terkait 6 hal, utamanya untuk pengkajian dan penelitian, dan juga fungsi pendidikan dan penyuluhan. Dalam konteks ini kita menyebutnya sebagai pemajuan hak asasi manusia. Ini yang saya sebut tadi di awal presentasi saya, sesuatu yang sangat jarang kita dengarkan. Pengkajian, advokasi, dan lobby yang dilakukan Komnas HAM dalam rangka perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saat ini juga kita sedang mengembangkan sebuah pusat data hak asasi yang saya kira UII bisa menjadi bagian dari platform ini. Ini adalah platform, kami juga sedang mengembangkan aplikasinya, yang kami harapkan bisa menjadi salah satu narasi yang akan menjadi indikator hak asasi di Indonesia. Nah, ini bisa diakses di Data HAM, ada alamatnya, dan ini memang sedang dalam pengembangan yang saat ini terus dikembangkan oleh Komnas HAM dan sebanyak mungkin melibatkan universitas di Indonesia, dan nanti saya berharap UII menjadi bagian dari platform data hak asasi ini. Jadi kita berharap semua orang akan menggunakan platform ini ketika berbicara terkait hak asasi manusia. Nah, sumber-sumber pengetahuan juga banyak di sini, semua hasil terbitan kajian oleh Komnas HAM dan mitra-mitranya di berbagai kampus di Indonesia ada di platform ini. Next. Kami sekarang juga sedang mengembangkan apa yang disebut dengan penilaian HAM. Ya, penilaian HAM itu adalah human rights assessment kepada lembaga-lembaga negara di Indonesia. Jadi kita akan memeringkat lembaga-lembaga negara dengan memakai indikator. Saat ini ada sekitar 130 indikator yang kita kembangkan dan itu akan terus berkembang. Dan indikator ini akan kita gunakan untuk melakukan penilaian terhadap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dan outputnya adalah daftar, ya, daftar lembaga dan daftar non negara yang memiliki pemenuhan pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kita berharap nanti pada akhirnya kita bisa memberikan award kepada KL misalnya atau pemerintah daerah yang memiliki pemenuhan HAM paling maju di Indonesia. Ini bisa diakses Bapak Ibu di platform pusat data tadi. Next. Nah, hal yang ketiga adalah kita memproduksi standar norma dan pengaturan hak asasi manusia. Biasanya kita memproduksi standar norma ketika belum ada pengaturan yang teknis dan jelas terkait hak asasi atau perangkat organik teks yang membahas lebih detail terkait tematik tertentu dalam hak asasi. Ini semacam mengisi kekosongan. Nah, saya minta mahasiswa hukum membaca ini karena ini punya implikasi luas, Bapak Ibu. Dalam berbagai kesempatan hakim juga sudah memakai standar norma dan pengaturan diproduksi oleh Komnas HAM ini. Dalam berbagai kesempatan pemerintah juga sudah memakai dokumen ini. Nah, apa implikasi hukumnya ini? Fakultas Hukum, mahasiswa hukum harus menjawabnya ini. Dalam tata urutan perundang-undangan, apakah Komnas HAM bisa memproduksi pengaturan? Gitu. Nah, itu pertanyaan penting yang kalian bisa jawab tuh. Tapi saat ini kita terus berproses, sudah ada 13 standar norma pengaturan terkait hak asasi. Standar norma pengaturan terkait bisnis di Indonesia, bisnis dan hak asasi, standar norma pengaturan terkait pejuang HAM, pembela HAM,
standar norma pengaturan terkait tanah, standar norma pengaturan terkait kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Terbaru, saat ini sedang kita siapkan sebuah standar dan norma perlindungan hak masyarakat adat. Karena apa? Belum ada, gitu. Standarnya belum ada. RUU-nya sudah lama, udah 10 tahun, tapi belum disahkan DPR. Jadi kita bikin ini. Ini terobosan. Next. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Pertama, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan terakhir sudah kami sahkan pada akhir tahun lalu standar norma dan pengaturan tentang hak asasi dan kelompok rentan dalam pemilihan umum. Kami menyebutkan 18 kelompok rentan yang perlu diperhatikan secara khusus oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan lain sebagainya. Kemendagri utamanya. Ya. Ada 18 kelompok. Nah, saat ini ada 2 yang sedang kita bahas. Satu hak masyarakat adat, satu lagi hak atas pekerjaan. Silakan dibahas satu persatu, dan saya yakin ini layak banget jadi bahan skripsi. Saya kira dosennya pasti nggak menolak tuh, ya Pak dosen. Nah, ini dibahas satu persatu. Ini tematiknya kan ada sekarang 14. Satu untuk dibahas, jangan semua. Satu aja dibahas dalam skripsi. Bagaimana implikasi hukumnya atau bagaimana substansinya, ya. Substansinya itu memperdebatkan substansinya dalam skripsi, saya kira sangat menarik. Bagi kalian yang masih bingung menulis skripsi apa, ini skripsi yang menarik ini. Next. Next. Pendidikan dan penyuluhan, kita punya pendidikan dan penyuluhan kepada polisi, kepada TNI, kepada Pemda, kepada mahasiswa kita punya, dan kepada masyarakat sipil di Indonesia. Next. Saya kira itu ya pengantar, karena lebih dari 10 menit saya kira, saya hitung. Berbagai platform Komnas HAM bisa dilihat di website kita yang terus kita kembangkan saat ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kita mungkin bisa diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bapak Saulin P. Siagian. Baik, terima kasih Pak Saulin Siagian yang telah memberikan materi terkait dengan Komnas HAM dan upaya pemajuan HAM di Indonesia. Tadi banyak hal sudah diulas. Teman-teman kalau sudah mengambil mata kuliah hukum dan HAM di semester 3 ya? Ya, di semester 3 ini tentunya sudah tahu sedikit kaitannya dengan dasar teoretik, kaitannya dengan urgensi perlindungan HAM di Indonesia pada khususnya maupun secara universal seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Saulin P. Siagian. Dan kebetulan ini teman-teman semester 4 atau semester 5? Oh semester 6 ya, semester 6 ini mata kuliah metodologi penelitian hukum banyak kalau kita bicara dasain dan dasolennya, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Saulin P. Siagian sangat banyak yang dapat diangkat sebagai penelitian hukum, ya, khususnya yang terjadi di Indonesia, baik dari sisi produk hukumnya, ya kan, pengaturannya, payung hukumnya, dari sisi kebijakannya dan persoalan-persoalan mungkin penegakan HAM-nya, bahkan termasuk juga upaya pemajuannya ya Pak. Apakah dalam hal ini menjadi tanggung jawab saja dari Komnas HAM saja, ataukah sebenarnya partisipasi aktif masyarakat maupun kementerian dan lembaga negara ataupun pemerintah daerah juga memiliki sumbangsih dalam rangka jaminan hak asasi manusia maupun pemajuan HAM di Indonesia. Baik, untuk sesi penyampaian materi sudah disampaikan, maka untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. Terlebih dahulu tadi disampaikan ada 6
souvenir yang teman-teman bisa bawa pulang, baik itu buku maupun cenderamata yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu staf dari Komnas HAM. Mungkin Bu Dian buka, silahkan. Ada? Silahkan angkat tangan. Oke, 1, Mas, 2, Mas Damar, 1 lagi? 1 lagi? Oke, 3. Oke, Mas Galih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fajar dari angkatan 2021 FHUI. Di sini saya ingin bertanya, mungkin menyoroti terkait isu LGBT, yang mana negara-negara federal seperti Amerika Serikat itu menganggap LGBT ini sebagai hak asasi manusia atau hak individu yang harus dilindungi. Namun di Indonesia sendiri LGBT ini dianggap sebagai orientasi seksual yang tidak masuk dalam hal kategori hak-hak yang harus dilindungi. Nah, pertanyaan saya sendiri itu bagaimana kausalitas hukum hak asasi manusia terhadap eksistensi globalisasi LGBT di Indonesia? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih, pertanyaan yang menarik ini dan jadi sorotan mungkin Pak, khususnya untuk anak-anak muda ya Pak, pertanyaannya kaitannya dengan LGBT. Kemudian yang kedua, monggo Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Damar Bapak, saya dosen baru di FHUI Bapak. Kebetulan memang saya bukan di HAM Pak ya, tapi lebih di perlindungan konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa. Begini Pak, ada satu peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan itu yang mengatur bahwa seluruh sengketa di sektor jasa keuangan itu harus diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Yang kemudian dari POJK itu dikristalisasikan kembali berdasar di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK Bapak. Nah, sementara saya masih meyakini pilihan untuk penyelesaian sengketa itu adalah hak bagi setiap individu untuk memilih di mana dia akan menyelesaikannya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak Sarulin ini melihat hal tersebut. Apakah ini bisa dilakukan atau ada semacam alternatif lain untuk menengahi hal-hal ini Pak? Itu aja Pak pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Damar. Pertanyaannya terkait dengan penyelesaian sengketa di Undang-Undang P2SK ya Mas Damar ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga Mas Galih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syagian atas presentasinya. Tadi saya tertarik tentang hak ekonomi. Di dalam presentasi tadi ada disebutkan hak ekonomi yang terutama syarat kerja. Nah ini saat ini viral kan itu tentang syarat kerja tentang batasan umur nih Pak. Nah saya ingin mendengar pendapat Bapak tentang batasan umur dalam mencari pekerjaan. Karena kan mungkin teman-teman nanti kan ada di sini akan mencari kerja. Tapi nanti setelah lulus ada batasan umur 23 tahun, 25 tahun. Nah sebagai perwakilan dari Komnas HAM mungkin izin untuk berpendapat dari Bapak. Itu saja. Baik, pandangan dari Bapak Sarulin Siagian terkait dengan khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan Pak, dan sekarang sangat ketatnya syarat-syarat untuk mencari pekerjaan, tidak hanya umur mungkin ya, tapi juga dari IP, kemudian dari bahkan ada yang harus akreditasi unggul A dan sebagainya. Monggo waktu dan tempat kami aturkan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, 3 pertanyaannya saya kira sangat tajam dan kontekstual, dan juga kontroversial. Itu utama yang pertama. Seperti yang saya tekankan pada presentasi saya tadi, definisi dan konsep hak asasi itu bukan gifted ya, bukan sesuatu yang sudah ready, tapi dia juga memiliki dimensi living concept ya.
dalam hukum kita tidak ada disebutkan secara khusus identitas-identitas itu. Tetapi teman-teman sebagai anak hukum saya kira paham betul apa yang dimaksud dengan dalam hukum itu setiap warga negara, ya, atau setiap orang, gitu kan? Kan tidak disebutkan di situ lebih detail siapa setiap warga negara, siapa setiap orang, gitu. Dan itu adalah setiap orang, dan itu juga adalah setiap warga negara, kan? Nah, jadi fokusnya di situ, gitu. Tidak setiap orang ya berhak untuk hidup, setiap orang berhak untuk bekerja, setiap orang berhak untuk mengekspresikan dirinya sejauh tidak melakukan tindak kriminal. Jadi Komnas HAM posisinya selalu begitu. Siapapun tidak boleh dilarang hak-hak asasinya dan ekspresinya sepanjang tidak melakukan tindak pidana. Kan begitu. Dan saya kira semua orang dengan orientasi masing-masing sudah ada sejak dulu kala peradaban sebelum Indonesia ada juga. Sebelum peradaban modern di Eropa juga sudah gitu. Jadi itu bagian yang nyata di dalam dunia sosial kita dan harus kita terima gitu. Dia berada dan harus diterima gitu. Kira-kira begitu. Jadi justru dengan situasi sekarang kita kemudian mengidentifikasi mereka menjadi bagian dari kelompok rentan. Kelompok rentan dalam berbagai hal, ya. Kelompok ini kemudian dikluster menjadi sebuah kelompok, tapi belum tentu juga sebuah kelompok, kan di mana-mana. Tapi kita kemudian identifikasi menjadi sebuah kelompok ini, misalnya dalam kajian kita justru menjadi kelompok yang berada dalam strata paling rendah dalam masyarakat kita. Karena apa? Kesulitan mencari pekerjaan. Rentan dengan problem kesehatan, ya. Lalu rentan dengan situasi psikologis dan mental, ya. Karena tidak memiliki banyak penopang mental gitu. Kita ini kalau banyak teman baru banyak penopang, tapi kalau kamu sendirian kan tidak ada yang menopang. Nah, jadi termasuk posisi-posisi mereka dalam pekerjaan di masyarakat tidak mudah. Akhirnya banyak pekerjaan yang justru tidak recognize dalam atau tidak dilegalize dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Sehingga situasinya menjadi apa yang kita sebut dalam rantai kemiskinan itu. Nah, oleh karena itu memang diperlukan afirmasi jadinya. Justru diperlukan afirmasi supaya mereka tumbuh setara dengan yang lain. Maksudnya tumbuh adalah hidup setara dengan yang lain gitu. Karena sudah sangat terbelakang sehingga sulit diangkat. Ini perlu diafirmasi. Dalam hak asasi manusia afirmasi itu justru adalah salah satu yang diperlukan, ya. Saya kira itu terkait soal pengaturannya, saya kira kita belum memiliki pengaturan khusus terhadap kelompok, tetapi sebagai warga negara dia harus dilindungi, sebagai orang dia juga harus dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Komnas HAM itu menganut juga apa yang kita sebut dengan kalau itu menjadi suatu diskursus luas dalam masyarakat, biasanya kita menggugat peraturannya, Pak. Gitu ya. Kita baru menggugat Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang jenis-jenis pekerjaan. Itu salah satu dari turunan dari Undang Cipta Kerja. Dari gugatan kita dicabut, Pak, Permenakernya. Nah, jadi kalau ada peraturan di bawah undang-undang yang dianggap problematik,
misalnya terkait sengketa, kalau dianggap itu memang terkait dengan hak asasi, sejauh itu terkait dengan hak asasi, kita bisa membaca dan meminta tim ahli kita di Komnas HAM untuk melihat kemungkinan untuk mereview dan merekomendasikan untuk merevisi atau mencabut peraturan dimaksud. Itu strategi yang kami lakukan selama ini. Jadi banyak juga peraturan yang dicabut karena permintaan dan rekomendasi Komnas HAM. Dan banyak juga bukan hanya dicabut tapi dibuat. Saya sebutkan tadi ada SK Menteri Lingkungan Hidup itu lebih dari 100 SK ya. Itu terkait perlindungan masyarakat adat di Indonesia di berbagai titik. Itu juga kita rekomendasikan. Jadi bukan hanya mencabut tapi merekomendasikan juga ya, merekomendasikan untuk dibuat atau direvisi. Begitu saya kira Pak, saya terus terang belum mengetahui secara detail ilmu yang peraturan yang Bapak sebutkan tadi, tapi kalau itu menyangkut hak asasi dan dianggap relevan untuk direvisi karena melanggar hak asasi, saya kira itu bisa kita masukkan dalam pipeline diskusi kita di Komnas HAM. Ya. Yang ketiga tadi, ya sama. Saya kira itu kurang lebih sama Pak. Saya juga belum terlalu dengan problem yang terjadi terkait hak atas pekerjaan itu. Nah jika itu juga menyangkut dianggap juga ada unsur pelanggaran terkait hak-hak atas pekerjaan, mungkin juga bisa dibaca standar norma dan pengaturan kita terkait hidup yang layak ya, dan apalagi saat ini kita sedang membahas standar norma pengaturan terkait hak atas pekerjaan, dan mungkin di Desember ini kita bawa ke dalam sidang paripurna. Dalam proses seperti ini masukan publik diterima, kami mungkin juga akan datang ke Yogyakarta untuk mendengarkan masukan ya, mendapatkan masukan publik. Kami akan buat putaran diskusinya juga ke berbagai provinsi di Indonesia untuk mendapatkan masukan. Tapi kesimpulan saya adalah jika itu memang dianggap memiliki aspek pelanggaran terhadap hak asasi, Komnas HAM dengan kewenangannya bisa melakukan kajian dan misalnya jika dibutuhkan merevisi atau mencabut peraturan dimaksud. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang hadir pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan untuk sesi yang terakhir, sesi kedua. Kita berikan 2 penanya, karena tadi yang pertama sudah menjawab secara aktif, jadi kita berikan hak untuk mendapatkan souvenir. 2 pertanyaan lagi mungkin. Dari sisi barat maupun sisi kiri, monggo. Jangan malu-malu. Mahasiswa ini mumpung ketemu dengan Bapak Komisioner dari Komnas HAM, kesempatan yang langka untuk menyampaikan berbagai pertanyaan, sharing-sharing yang teman-teman ingin ketahui atau berbagi dengan atau pengalaman-pengalaman yang teman-teman pernah alami. Oke? Yang di depan biasanya aktif ini. Yang di depan apakah malu-malu? Yuk, oke, yang belakang. Satu lagi. Ayo, Mas. Atau yang sisi sini? Mbak Nida. Satu lagi mungkin yang di belakang dulu, Pak Anggono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merinda Dwitara, mahasiswa angkatan 21. Ingin bertanya terkait keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 terkait tim penyelesaian hak asasi manusia yang berat pada masa lampau. Apakah Komnas HAM memiliki peran dalam tim sus itu atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Terkait dengan Kepres yang kemarin ya, kalau tidak salah di
Kemenko Polhukam ya Pak itu Pak. Nah dari Kemenko Polhukam. Baik, satu lagi mungkin Mbak Nida. Oke Mbak Nida, monggo. Baik, terima kasih Pak. Saya mau menanyakan kalau berapa belas tahun yang lalu kan ini Undang-Undang KKR kan pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah setahu saya tuh memang sudah diajukan rancangan undang-undang terkait KKR. Entah saya yang kurang mendapatkan informasi atau seperti apa, saya berusaha mendapatkan tapi belum menemukan. Pertanyaan saya, apakah dari Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal atau isi dari RUU KKR tersebut? Jika memang iya, mungkin boleh di-sharing ke kami dan bisa ditunjukkan agar perbaikan seperti apa RUU KKR yang akan dibahas ini dengan yang sebelumnya. Terima kasih. Monggo Bapak. Ya, Coba saya pertanyaan. langsung ya, dua pertanyaannya juga menurut saya sangat relevan saat ini dan menarik untuk kita diskusikan. Saya kembali ke yang nomor satu tadi karena saya kepikiran tadi terkait LGBT. Oh LGBT. Komnas HAM sudah mendevelop sebuah istilah yang mungkin yang sudah masuk dalam standar norma pengaturan kita, dan saya kira silakan memakai istilah itu yang kami sebut dengan kelompok keragaman seksual dan identitas gender. Jadi kami bikin sendiri gitu, jadi supaya mungkin lebih acceptable juga ya bahwa kelompok keragaman seksual dan identitas gender gitu. Keragaman seksual itu berarti seksualitas itu tidak hanya satu berarti ya, lebih dari satu. Itu ada dalam salah satu SNP kita kalau ingin memakai istilah itu dalam misalnya penulisan skripsi. Kalau misalnya LGBT tidak diterima dalam dokumen resmi, kan bisa begitu. Saya belum tahu apakah LGBT sebagai suatu identitas dan istilah sudah diterima secara legal dalam percakapan kebijakan di Indonesia. Itu maksudnya problematiknya. Tapi untuk membantu, lalu kita membuat suatu peristilahan yang mungkin lebih acceptable, kelompok keragaman seksual dan identitas gender. Terima kasih. Lalu terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, non yudisial namanya lengkapnya. Mungkin saya jelaskan sedikit. Komnas HAM memiliki otoritas yang eksklusif untuk menetapkan pelanggaran HAM menurut undang-undang. Lalu ketika TPP HAM itu dibentuk, tentu kita juga diajak diskusi, tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah posisi Komnas HAM adalah untuk memastikan dokumen yang bisa dipakai oleh eksekutif, karena itu kan eksekutif ya. Komnas HAM sebagai lembaga negara memberikan semacam otoritas kepada mereka untuk mengakses korban, ya. Karena itu ditujukan untuk korban. Karena Komnas HAM yang bisa memiliki otoritas menentukan siapa korban, siapa bukan korban pelanggaran HAM yang berat. Lalu apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah melakukan identifikasi kepada seluruh korban. Saat ini termasuk Yogyakarta, kita sudah mendatangi Yogyakarta dan kita sudah mendapatkan data puluhan orang yang masih hidup korban pelanggaran HAM yang berat di provinsi ini. Di seluruh Indonesia masih banyak. Secara total kita sekarang memiliki kalau nggak salah sekitar 12.000 korban yang masih hidup ya, pelanggaran yang berat. Dan ini akan terus berkembang karena kami masih punya tim yang udah bekerja 1,5 tahun ini dan akan terus bekerja melakukan pendataan korban di seluruh Indonesia. Berita baiknya adalah karena pemerintah sudah mengakui, Presiden sudah menyampaikan pengakuan permohonan maaf itu, lalu membuat Kepres dan Impres,
untuk kompensasi dan lain sebagainya kepada para korban. Alat mereka adalah dokumen yang dikeluarkan Komnas HAM terkait surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat itu, ya. Jadi hanya itu yang mereka bisa pakai. Dan itu saya kira sangat menarik kalau teman-teman mulai kalau ingin meneliti korban-korban pelanggaran HAM yang berat di Yogyakarta supaya nggak jauh, gitu ya. Kalau nggak mau jauh. Kalau mau meneliti mereka, membuat penelitian antropologi hukum terhadap korban, itu bisa akses di Komnas HAM, ya. Saya kira itu relevansinya dengan teman-teman penulisan korban-korban pelanggaran HAM yang berat sebagai salah satu proyek yang saat ini masih gantung, ya, belum kita tuntaskan. Yang ingin dituntaskan masih hanya korban, ya. Kita belum maju soal pelaku, gitu. Jadi TPP HAM itu hanya mengurusi korban. Memang agak janggal juga, kita ngurusi korbannya tapi pelakunya nggak tahu. Secara hukum itu agak repot, ya kan? Pelaku juga atau proses judicial mesti terus diupayakan, ya. Jangan sampai korbannya ini kita beresin, tapi pelakunya tidak kita ketahui. Ini akan menjadi beban sejarah kita dari waktu ke waktu. Ada 13 sekarang kasus yang korbannya sudah kita kumpulkan, tapi pelakunya belum ada proses sama sekali. Nah, ini adalah beban sejarah dan PR buat kita semua untuk terus mengupayakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu ini. UKKR. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Komnas HAM memang selalu mengantisipasi undang-undang yang baru, ya, termasuk kemarin KUHP, ya, KUHP sudah disahkan, KUHP yang baru, dan Komnas HAM juga memasukkan rekomendasinya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja juga ketika sedang dibahas kita memasukkan rekomendasi Komnas HAM. Lalu on the table kita sekarang kebetulan yang kita lihat yang paling prioritas itu adalah RKUHP, Mbak. Jadi RKUHP itu kemungkinan akan segera disahkan karena itu adalah semacam apa ya, tandemnya KUHP kan. Setelah KUHP baru KUHP acara. Nah, saat ini acaranya rancangannya sedang dipercepat dibahas sehingga kami mengalokasikan energi kami untuk memberikan masukan terhadap RKUHP yang baru. RUU KKR ini dari pembacaan kita masih di urutan yang agak jauh. Karena keterbatasan sumber daya, kita ingin prioritas pada sesuatu yang akan segera dibahas di DPR, ya. Sepertinya itu masih belum. Memang masuk prolegnas tapi tidak di urutan utama gitu. Jadi kemungkinan akan di carry over ke tahun depan atau malah hilang. Tapi saya sepakat itu perlu didorong. Dan saya kira ini menjadi bagian dari penutup ini. Jadi pertanyaannya sangat tepat di bagian penutup. Transitional justice adalah salah satu kajian yang menurut saya juga sangat menarik dalam Fakultas Hukum, ya. Bagaimana dalam situasi negara transisi demokrasi memang perlu memperhatikan suatu pendekatan, ya, yang disebut dengan pendekatan transitional justice. Contoh-contoh transitional justice itu yang sudah bisa dilihat prakteknya secara praktikal, saya kira bisa dilihat misalnya di Afrika Selatan, ya. Jadi kalau kita belajar dari Afrika Selatan seperti apa transitional justice, itu menyangkut seperti apa perlakuan terhadap korban dan juga seperti apa perlakuan terhadap pelaku, kira-kira begitu. Apanya yang diampuni, kalaupun sudah diketahui, misalnya pelaku aktor-aktornya ini, oke, tetap dihukum, tapi ada pengampunan.
Terus kepada para korban seperti apa? Hak-hak apa yang harus diberikan? Yang dirampas apa? Apa yang dikembalikan? Tanahnya kah, rumahnya kah? Dan lain sebagainya. Nah, secara kajian saya kira itu bisa menarik karena itu akan tetap relevan karena problem kita yang saat ini masih transisi, ya, transisi demokrasi ke arah yang lebih baik atau buruk ini ya. Tapi setidaknya kita masih memandang kita sebagai masyarakat yang dalam era transisi. Oleh karena itu pendekatan transitional justice menjadi penting. Salah satu praktek dari pendekatan transitional justice adalah dalam Undang-Undang KKR atau RUU KKR. Jadi dalam konteks itu RUU KKR di Indonesia saya kira dalam jangka panjang masih relevan dan penting sebagai jembatan buat kita menyelesaikan problem-problem hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Bapak Saulin P. Siagian atas materi dan banyak hal yang telah di-sharing pada kesempatan kali ini. Dan waktunya sangat pas sekali Bapak, jam 10.20. Nanti teman-teman melanjutkan untuk perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas sesi sharingnya. Nanti untuk kegiatan selanjutnya mungkin juga di lain kesempatan ada sesi yang seperti ini karena kami di Fakultas Hukum juga beberapa kali mengundang komisioner Komnas HAM seperti Pak Abdul Haris, kemudian Bu Anis, kemudian yang terakhir kemarin Mas Hari. Nggih, karena kemarin kami menginisiasi Pak Dodik dan Pak Bagia terkait dengan kampus inklusif Bapak. Ini kan menjadi salah satu pemajuan HAM ya, khususnya untuk perguruan tinggi, sehingga teman-teman disabilitas pun juga bisa belajar bersama di kampus FHUI. Baik, terima kasih. Semoga ilmu dari Bapak Saulin Siagian menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nah, untuk selanjutnya kami ada cenderamata secara seremonial akan disampaikan oleh Bapak Bagi Agung Prabowo. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tadi dari staf Komnas HAM membriefing foto bersama dengan teman-teman mahasiswa. Oh, Pak Bagia ternyata enggak ada kelas nggih. Baik, monggo. Mungkin siapa? Oh, perwakilan mahasiswa, boleh. Nggih. Mungkin dari perwakilan mahasiswa siapa ya? Atau ini Mas, dirimu Mas? Nggih. Oh ya, nanti dari Fakultas Budian, dari perwakilan mahasiswa nanti Mas siapa Mas? Mas Hamami. Oke. Yang mana Mbak? Oh, yang dari Komnas dulu. Oh, Komnas HAM dulu. Ini? Itu dari kita. Oh, dari kita. Yang seremonial dari mahasiswa. Ini Bapak kan minta dari mahasiswa atau dua-duanya saya dan mahasiswa gitu? Oh, enggak apa-apa. Oke. Baik. Ini berarti satu aja. Oke, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas. Iya. Untuk dari fakultas diterima langsung oleh Ibu Dian Gus, mewakili dari jajaran pimpinan kan. Terima kasih kami haturkan kepada Komnas HAM Republik Indonesia.
atas penyampaian kuliah umum dan juga pemberian cenderamata yang diterima oleh Ibu Diankus Pratiwi. Ya. Selanjutnya untuk buku dari kepada mahasiswa Bapak. Oh baik, masih Mbak Diankus. Ya, itu tandanya harus dihafalkan berarti. Baik, ya berfoto. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya mungkin dipandu dari teman-teman panitia dan mahasiswa juga, mohon kerjasamanya untuk sesi foto bersama. Silakan langsung di set saja. Untuk mahasiswa, silakan kami mohonkan untuk berdiri terlebih dahulu. Merapat ke tengah, Mas Wawan. Oh, oke. Silakan. Enggak apa-apa dengan saya Pak nanti. Ya. Ya, silakan. Bapak, bagia. Monggo Bapak. Bilang Jogja ya, saya hitung 1, 2, 3 bilang Jogja. 1, 2, 3 Jogja. Sekali lagi 1, 2, 3 Jogja. Sleman Sembada. Mbak Din udah ditutup? Sudah. Oke, baik untuk rekan-rekan mahasiswa dimohon untuk tetap dulu, kita persilakan dulu dari narasumber untuk meninggalkan ruang. Kepada kami aturkan terima kasih Pak Saurlin dan Mbak Diankus Pratiwi. Ya, oh foto dulu. Oke, kami persilahkan Mbak Diankus, Pak Bagia dan Bapak. Oh, monggo. Ya, tambah satu penanya, silakan. Ya. Kita berikan aplaus kepada narasumber dan ucapan terima kasih kepada Bapak Saurlin, PSIagian SSMA beserta tim dari Komnas HAM Republik Indonesia yang pagi ini telah menuangkan ilmunya kepada kita pada kuliah umum Komnas HAM dan upaya pemajuan HAM di Indonesia.